Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أما بعد. حضرة المحترمون والمكرمون، para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya orang tua kita, Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas beserta seluruh jajaran kepengurusan, teriring doa selalu semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat walafiat, dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, beserta para jamaah yang alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah Allah izinkan kita duduk simpuh dalam satu kemuliaan majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah, majelis yang dibanggakan oleh malaikat Allah, majelis yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu yang wujud di muka bumi ini kecuali semua karena keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena aku telah menciptakan Nur Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan makhluk-makhlukku yang lainnya. Panjenengan diberikan kesehatan karena Allah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dengan wujudnya apa? Menjadikan kita ini seorang umat khairu ummat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ketahuilah kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Jika umat yang terdahulu ketika berdosa langsung Allah jadikan qiradatan khasiin, maka umat Nabi ini diberikan satu rahmat Allah dengan satu ayat yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah,
janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami di saat kami salah maupun di saat kami lupa. Sepertinya ayat ini ringan, sepertinya ayat ini sangat mudah diucapkan, tetapi ayat ini menunjukkan satu rahmat Allah yang besar kepada kita. Ayat ini menunjukkan satu ampunan Allah yang besar kepada kita. Dahulu kala ketika Nabiullah Musa memohon kepada Allah agar diberikan kalamullah, hingga sampai Nabiullah Musa setiap mau mendapatkan kalam itu naik ke atas gunung. Ketika kalam itu turun, terpentallah Nabiullah Musa dengan keagungan dan kewibawaan kalam Allah itu. Kita oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Kita oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim yang oleh Allah dulu diletakkan dalam sudurnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Oleh Allah diberikan Al-Quran, tapi ketika Al-Quran sudah kita miliki, terkadang banyak dari kita yang jarang membaca Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran sudah kita baca dan mampu kita baca, kita terkadang jarang membaca Al-Quranul Karim. Sampai kadang-kadang kita membaca surat dari kekasih kita, di pojok kemudian Allah sampai mengatakan, aku cemburu kepada hambaku yang mereka mendapatkan surat dari kekasihnya, tapi dia lupa dengan surat cintaku, yaitu Al-Quranul Karim. 6.666 ayat surat cinta Allah kepada kita. Setiap kita membacanya menjadi satu kebaikan, setiap hurufnya, setiap lafaz-lafaznya menjadi syifa, menjadi obat dari setiap kotoran hati kita. Terkadang kita banyak yang melupakannya. Maka kembalilah kita untuk kembali mencintai Al-Quranul Karim. Nanti ketika mau datang hari kiamat, Al-Quran ini tulisannya sudah mau hilang, Pak. Al-Quran sedikit-sedikit orang-orang ahli Al-Quran ini wafat. Orang-orang yang menuntun kita di dalam jalan Allah dengan Al-Quran ini oleh Allah diambil satu persatu. Di saat itu umat kebingungan kehidupan yang terbaik bagaimana. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ketika aku meninggal tidak masalah ya Allah, tetapi nanti setelah aku meninggal, siapa yang akan berjuang untuk mengenalkan kalimat-kalimat-Mu kepada hamba-hamba ini? Siapa yang nanti akan mengkampanyekan tentang ketauhidan kepada Engkau ya Allah? Nabiullah Ibrahim kemudian khawatir sampai berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah umat ini seorang rasul yang Engkau berikan kepada mereka Al-Quranul Karim, wa yuzakkihim,
yang dengannya Allah jadikan bersih hatinya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan aku jadikan dari Al-Quran ini manusia itu mengetahui tentang ilmu dan hikmah. Masya Allah. Para ulama berkata, secerdas-cerdasnya otak tanpa dibimbing oleh kemampuan kita membaca wahyu Allah, seperti mata yang melihat di kegelapan, tidak akan bisa melihat kebenaran. Secerdas-cerdasnya otak memahami kebenaran, tidak akan mampu memahami kebenaran tanpa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebetulan hari ini adalah awal dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak para jamaah sebelum kita ngaji, kita baca sholawat ya, agar nanti ngajinya semakin enak, semakin cair. Karena kita ini ngaji dengan tuntunan Nabi, tapi kalau nggak ada sholawatannya kayaknya kurang enak. Setuju apa setuju kira-kira? Setuju. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil aynaini dhayyun anta 'indal hadiriyun anta hadin wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya man antai ayyuhal mukhtar fina zadana al-hubbu hanina jitana bil khairi dina ya khitam al-mursalina ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita ini sebagai umat Nabi suka nganggap remeh dengan kelahiran Nabi. Kalau anak kita sedang ulang tahun, kita siap-siapin apa yang mau kita rayakan, apa yang mau disyukurkan, apa yang mau disedekahkan. Tapi ketika kita melihat kelahiran Nabi, kita santai-santai saja. Kita seakan-akan cuek. Oh, itu sudah tugasnya masjid. Oh, itu sudah tugasnya majelis ta'lim. Oh, itu sudah tugasnya negara. Mungkin negara kita mau memperingati peringatan Nabi. Padahal hakikatnya adalah wujud nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita,
itu diawali dari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kehilangan platform, Pak. Kalau bahasa politiknya itu platform. Hakikat jati diri kita. Kadang-kadang kita ini menganggap hal maulid sekedar hanya seremonial saja. Ketika kita baca maulid, baca sholawat, dianggap sebagai ucapan saja. Padahal Allah ingatkan kepada kita, Qul in kuntum Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk engkau sampaikan kepada seluruh umatmu, kalau engkau ingin mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, ampunan Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengagungkan, mengikuti, mencintai, merindukan siapa? Kekasih Allah, Al-Mustafa Muhammad. Al-Mustafa Muhammad. Kita lihat di televisi, kita lihat di HP, kita lihat di kantor mungkin, problem-problem yang ada di dunia ini, sehingga kita melupakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melupakan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah ciptaan Allah yang nurnya tercipta dari cahaya Allah, yang namanya terukir indah sebelum dilahirkan. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyrun la kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Jika manusia itu batu, maka Muhammad adalah intan permata. Dahulu kala ketika Allah sendiri, Allah menciptakan Nur Muhammad. Ketika itu Allah memerintahkan Nur Muhammad untuk sujud kepada Allah beratus-ratus tahun. Kemudian terucap kalimat Allah, Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena aku telah menciptakanmu wahai Muhammad, aku tidak akan pernah sudi menciptakan makhlukku yang lainnya. Meneteslah air mata Nur Muhammad. Dari tetesan air mata Nur Muhammad itu terciptalah arsy yang agung, kursi yang agung. Terciptalah semua anugerah Allah, sehingga Allah kemudian menciptakan kolam. Kolam itu adalah tulisan yang di situ Allah menciptakan al-bahar, lautan. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya. Semua diciptakan daripada keagungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ketika kolam itu wujud, ketika makhluk-makhluk Allah itu wujud, mereka kaget, Pak. Diberikan ruh oleh Allah. Kaget semuanya. Apa ini? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Sallu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kepada Nur Muhammad, wahai Nur Muhammad, jika Allah telah menciptakan semua ciptaannya karena engkau ya Muhammad, lantas engkau ini aku ciptakan untuk siapa wahai Muhammad? Sakata Rasulullah, kemudian Rasulullah itu berdiam dan menangis bersujud kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, engkau diciptakan hanya untukku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kemudian Allah bertanya kepada Nur Muhammad, wahai Muhammad, kemudian aku ini diciptakan, kemudian aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Rasulullah sujud kembali dan menangis, dan dijawab lagi oleh Allah, ana usolli alayya, aku akan rahmatku akan aku berikan kepada orang-orang yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Pak redaksinya solawat itu sepele Pak. Kadang-kadang ada orang yang bertanya solawat, yang meragukan solawat. Kok ada solawat masyisiyah, solawat al-munjiyat, solawat al-fatihiyah? Ini apa keagungannya solawat kok seperti ini? Justru di dalam redaksi solawat itu adalah terdapat nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya adalah sehebat-hebatnya Nabi, semulia-mulianya Nabi, seindah-indahnya Nabi, itu karena salawat dan salam rahmatnya Allah kepada kekasihnya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi. Makanya redaksinya Allahumma, yang dipasang pertama Allahnya Pak. Bukan seperti redaksinya orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak daripada Tuhan mereka. Dibantah oleh Allah, maka kita diajarkan oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau orang memahami sholawat itu mengkultuskan Nabi, salah. Maka kalau orang memahami sholawat itu keberkahannya karena kemuliaan Nabi saja, salah. Karena tidak memahami kalimat yang pertama, munculnya rahmat Allah kepada Nabi dan akhirnya kepada kita semua ini karena keberkahan daripada apa? Rahmat ta'zimnya Allah, kecintaannya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pun clear ya? Beres betul ini. Karena sekarang banyak Pak, ada yang mengatakan bid'ah. Sampai sholawat dibuat bid'ah itu kan tahun-tahun ini. Kembali lagi saya itu memproklamirkan tentang bid'ah. Ada yang mengatakan maulid bid'ah. Ada yang ngomong ketika kita berdiri bid'ah. Ada yang mengatakan hal-hal itu bid'ah sayyi'ah. Ini perlu kita flashback Pak. Kita perlu untuk koreksi ma huwa bid'ah. Kalau masalah bid'ah saja tidak selesai, maka ujungnya, furuknya tidak akan pernah selesai. Kita melihat kenapa ada asal usul bid'ah Pak. Kenapa Imam Syafi'i kemudian membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mubahah, makruhah. Kenapa? Karena masalah di dalam agama yang muncul itu berkembang. Agama bukan hanya terjadi di zaman Nabi saja. Kehidupan agama bukan hanya di zaman Nabi saja, tetapi kehidupan ini berkembang, akhirnya muncul masalah baru, sehingga nanti terjadi hukum-hukum baru. Tidak
Tidak bisa ketika hal-hal yang baru itu yang tidak ada di zaman Nabi itu semua hal yang jelek, tidak bisa. Disinilah perbedaan kita dengan aliran-aliran yang mengatakan semua bid'ah adalah tersesat. Kita mengetahui dalam hadis teksnya kullu bid'atin dhalalah. Padahal dalam tradisi, dalam keilmuan disiplin ilmu nahwu sharaf, al kullu min ba'di kull tidak bisa menerjemahkan setiap kul lafaz yang mengartikan mujmal itu mengartikan semua bid'ah itu dolalah, tidak, tapi al-kul min ba'di kul, sebagian dari sesuatu hal yang bertentangan dengan syarat syariat agama, itulah yang disesatkan oleh agama. Paham apa buatan? Paham apa tidak? Jangan-jangan bapak diam-diam saja ini tidur. Ibu-ibu apalagi kejauhan. Kita harus clear dulu Pak. Kita melihat di zaman Sayyidina Umar bagaimana perselisihan umat ketika setelah sholat Aisyah di bulan Ramadan, ketika Nabi tidak melakukan sholat tarawih di masjid, terjadilah satu ketidakdisiplinan di antara umat ini, menjadikan Umar itu mengatakan, wahai orang-orang Islam, kamu harus melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Ada yang berselisih, ini Umar kok membuat aturan yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Dia mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Karena apa? Untuk kemaslahatan umat. Saya tadi sholat di sini Pak. Ini yang samping saya kayaknya alirannya lain ini. Yang samping saya mau salaman. Kalau kita nggak mempunyai ilmu yang kuat, akhirnya kita nggak punya ilmu. Menganggap hal ini bid'ah, sudah salaman aja selesai. Memang itu jelek. Ini pentingnya ilmu Pak. Ketika Sayyidina Utsman melihat penduduk daripada Madinah ketika memakai azan cuma satu kali saja, banyak yang terlambat. Akhirnya Sayyidina Utsman mengatakan adzanin 2 kali. Yang pertama menunjukkan waktu masuk sholat, yang kedua menunjukkan waktu masuk sholat Jum'ah. Yang pertama azan waktu sholat zuhur masuk, kemudian azan yang kedua menunjukkan waktu khotib Jum'ah masuk. Itu juga bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ini progres kehidupan berjalan Pak. Ketika terjadi kelemahan semangat di antara umat Islam Pak, sehingga umat Islam ini tidak lagi ghirrah untuk beragama, semakin hari semakin lemah. Ada salah satu Imam Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan, yuk kita membaca sejarah Rasulullah, kita membaca tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad, perjuangan baginda Nabi besar Muhammad, biar kamu ini gak lemah. Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, dengan kalian menyebut nama Muhammad maka akan menjadikan kalian semangat kembali untuk menuntut agama dan berjuang di jalan Allah. Clear ya? Akhirnya muncul sejarah-sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperlombakan siapa yang paling pintar menulis tentang sirah nabawiyah. Kalau orang dulu ketika lomba berbeda dengan sekarang Pak. Sekarang kalau lomba mungkin ditaruh di tempat atau orang baca. Enggak, dulu enggak. Orang yang lomba dulu harus ulama, harus menguasai nahwu sharaf, orang harus faqihu fiddin, memahami agama dengan kuat. Kemudian ada salah satu pengurus daripada kenegaraan itu melihat siapa yang paling bagus. Kemudian muncullah maulid yang pertama adalah Al-Barzanji. Subhanallah. Jadi harus tahu panjenengan. Jadi ketika ada orang yang mengatakan ketika memperingati maulid itu sama dengan orang Nasrani, ya beda dong. Orang Nasrani mengagungkan Yesus, kita mengagungkan siapa? Yang dibanggakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beda dong. Saya dulu sebelum di Pondok Gede sini tinggal di Bogor, di Parung, Pak. Saya ngadain maulid, mereka mengatakan itu bid'ah, sama dengan orang Nasrani. Kan sama aja menghina. Menghina kita sebagai orang Nasrani juga. Kita sebagai ustadz sudah tahu alasannya. Ini orang-orang awam kagak tahu, di bawah pada berantem. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga paham nama buatan? Paham apa tidak? Ini pentingnya kita ini bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita nggak ada, masya Allah, kalau ditarik itu setiap rumah baca maulid, baca sejarah Nabi, baca sholawat. Sholawat itu ringan Pak, tapi dahsyat kekuatannya. Kita ini yang suka kadang-kadang nggak ngerti. Orang tahajud kita ini Pak, kalau riak masih belum tentu diterima Allah. Sedekah kita kalau riak belum tentu diterima Allah. Tapi kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha biha asyar. Ketika orang sudah mencintai Rasulullah Pak, maka dia akan terpaut hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau berjalan, yang diingat adalah bagaimana Rasulullah itu berjalan. Ketika Rasulullah berkata, ketika dia berkata apa yang dulu Rasulullah katakan. Ketika dia berpikir apa yang dahulu menjadi manhajnya Rasulullah. Ketika orang itu mempunyai cinta kepada Nabi, bagaimanakah hal-hal yang mencinta ini jangan sampai membatalkan cintanya kepada Nabi. Ini yang dimiliki oleh seorang pecinta. Maka sampai Habib Ali Al-Habsyi sahibus Sumtud Durar, beliau berkata, "Faya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi." Ya Allah, muliakanlah kami dengan apa? Dengan kami menjadi orang yang ikhlas tulus untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ru'yati sayyidi, agar engkau jadikan hubungan kami mesra. Kekuatan sholawat. Kita lihat di Maroko kemarin ada satu makam, namanya makam Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau itu pengarang kitab Dalailul Khairat Pak. Makamnya tidak hancur. Ini orang-orang sana, orang-orang sebelah mengatakan, oh kalau makam gak hancur itu namanya penyembah kubur. Bukan. Sampai mereka itu ulama-ulama makamnya dibomin Pak. Bukan. Ini apa enggak ngaji dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau kira orang yang meninggal itu secara fisik dan ruhnya orang-orang apalagi kekasih Allah, mereka mati fisik dan ruhnya. Tidak, kata Allah, bal ahya, mereka hidup di sisi Allah. Wa hum yurzaqun, mereka bahkan diberikan rezeki oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Loh ini sahih Pak, hadis di Quran. Panjenengan kalau lihat dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kita enggak ngerti kalau mereka hidup. Kata mereka orang nyembah kubur, kalau orang ziarah menyembah kubur, gak beres, gak benar itu. Ini loh aliran-aliran sekarang yang seperti ini berkembang Pak. Mereka itu mempunyai masa, menggait masa. Dulu ketika saya di Al-Ittihad Cibubur, kalau ada orang yang sholat doa kunut, yang satu kalau mereka gak doa kunut, dia gak doa kunut. Giliran Ustaz Adi Hidayat ngomong, orang itu kalau sholat jamaah ngikutin imam, kalau imamnya kunut ya kok kunut. Ini sekarang mau kunut. Kalau Ustaz Adi Hidayat orang Muhammadiyah yang ngomong dia itu kunut ya kunut.
Padahal kita sudah dicontohkan dulu oleh Bahy Dahlan, Bahy Hasyim Asy'ari. Levelnya nggak usah Bahy Hasyim Asy'ari, Pak, nggak usah Bahy Dahlan, Pak. Ketika Imam Hanafi, gurunya Imam Syafi'i, itu nggak pakai kunut. Bukan berarti kemudian Imam Syafi'i kemudian ketika berada di Imam Hanafi dihormati kaidah ijtihadnya Imam Hanafi. Tapi ketika Imam Hanafi datang kepada Imam Syafi'i juga memakai kunut dalam rangka apa? Menjadi rahmat bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu kan titiknya? Dia nak buat. Jadi enggak perlu kita debat-debatkan masalah furu'iyah sehingga menjadikan persaudaraan kita sesama umat Islam ini terpecah belah. Kenapa? Ya karena mengambil arek yang furu' dibuat menjadi yang qaid, yang pokok. Nggak bisa. Wa kullu dhalalah bid'ah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggak bisa. Kaidah di dalam ilmu nahwu sharaf, wa kullu min ba'di kul kal junsati yartaqib. Ada sebagian kul ini yang nggak bisa dimaknai sesuatu hal yang mujmal, tidak bisa. Tetapi ada sebagian kul yang di situ bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad yang dilarang oleh Allah. Contoh ketika baca suratul Fatihah, bahasanya bukan Indonesia, bahasanya bukan Arab tapi bahasa Indonesia. Ada nama boten? Pernah dengar bapak-bapak? Ada orang kalau sholat bahasanya bukan bahasa Arab. Ada apa tidak? Pernah dengar kan? Di Malang itu loh Pak. Jadi kalau bahasanya bukan Allahu Akbar tapi Allah Maha Besar. Di Malang ada nabi yang mengatakan, nabi baru namanya Ahmad Musaddiq. Itu baru nggak benar. Di Kebumen ada namanya Nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Baca sholawat aja nggak enak baca sholawat pakai nama Tugimin. Sallallahu ala Tugimin kagak enak. Ada ini baru yang tidak boleh. Apalagi ada orang yang sholat dirangkep Pak. Jadi sholatnya seminggu bisa dilakuin 1 kali waktu. Sholatnya seminggu kalau isya 7 kali, berarti nanti 1 waktu itu langsung sholat isya didobel sampai 7 kali. Itu kagak bisa. Ini masalah aqaid, masalah yang prinsip tidak bisa dirubah. Tapi kalau masalah furu'iyah bisa dirubah. Contoh ketika masalah furu'iyah, ketika penentuan jamak dan qashar, ilatnya kira-kira apakah harus 2 marhalatain? 2 marhalah itu artinya adalah 80 kilo. Gak tahu di sini sampai mana, saya gak tahu. Karena masyakotnya ini susah. Kalau 80 kilo ini nanti zaman dulu itu jalan kaki Pak. Terus sekarang terjadi problem baru Pak Ustadz, kalau macet apakah boleh menjadi orang yang dijamak dan dikosor? Macet Pak Ustadz, menimbulkan masyakot, kesulitan. Kalau di Jakarta macet bisa 2-3 jam, apalagi macetnya waktu maghrib Pak Ustadz, apakah boleh saya menjamak? Muncul satu kaidah yang baru. Ini namanya masalah furu'i. Ya. Masalah apa Pak? Furu'i. Ya. Jadi gak bisa agama ini dibawa sesuatu hal yang serampangan, itu tidak bisa. Harus melalui aqaidul jahil, aqaidul ahlus sunnah wal jamaah, dengan prinsip-prinsip agama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, para jamaah mungkin ada yang berkenan bertanya, monggo kami persilakan. Monggo Pak. Gak usah khawatir, gak saya marahin Pak.
Monggo ingkang badhe bertanya monggo. Saat ini terbit matahari jam berapa? Ya seperti sekarang terbit matahari Pak. Yang mengikuti terbit matahari di jam dulu ketika Fathul Qorib di Karang itu belum ada begini Pak. Fathul Qorib itu ketika di Karang, ketika orang mau surut yang penting kelihatan mega merah. Selesai beres. Dan sekarang kan kita terlalu update banget, terlalu aturannya terlalu Ini yang saya maksud. Agama itu harus dibuatmu mudah. Jadi kalau di sana itu ketika Fathul Qorib itu penting ada surut merah ya sudah waktunya subuh sudah hilang, muncullah waktu Isra. Nah, sekarang saya bingung di waktu Isra jam berapa terbit matahari. Cuman seperti ini menjadi hal yang rahmat bagi kita. Kita nggak boleh bantah ya sama orang tua. Kalau orang tua ngomong begini ya alhamdulillah. Makanya di daerah sini kalau terbitnya matahari dari jam ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika ada di kampung-kampung yang mereka mungkin jamnya dengan alam ini, ketika penentuan waktu zuhur dilihat bayangannya kira-kira maju ke depan apa ke belakang. Itu ada Pak seperti itu, dan itu nggak usah dijadikan sesuatu hal bahan untuk berbeda. Niki bukan ada yang bertanya. Baik, alhamdulillah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.